Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah di satu titik kehidupan, hati bertanya dengan lirih namun mengguncang, jika semua telah ditentukan, mengapa doa masih menetes dari bibir dan mengapa perjuangan masih terasa begitu berat? Ada saat ketika manusia merasa terjebak di antara pasrah dan perlawanan, antara menerima takdir dan keinginan untuk mengubah nasib yang terasa menekan dada. Di ruang sunyi itulah kajian ini berangkat. Bukan untuk melawan ketentuan Allah, bukan pula untuk mengajarkan cara mengendalikan takdir, melainkan untuk menyelami rahasia batin para sufi yang memahami bahwa di balik hukum qada dan qadar terdapat jalan kesadaran yang mampu mengubah cara hidup, cara merasa, dan cara manusia berjalan bersama kehendak ilahi. Ketika takdir dipahami dengan akal, bukan dengan rasa. Banyak manusia berbicara tentang takdir, namun hanya sedikit yang benar-benar bersentuhan dengannya. Takdir sering dipahami sebagai vonis langit yang kaku, seolah kehidupan manusia hanyalah skenario beku tanpa ruang bernapas. Dari pemahaman inilah lahir keputusasaan, kemalasan, bahkan prasangka buruk kepada Allah, padahal yang sempit bukan kehendaknya, melainkan cara pandang manusia itu sendiri. Akal manusia terbiasa mengukur segalanya dengan sebab dan akibat yang kasat mata. Ketika usaha tidak berbuah sesuai harapan, akal segera menyimpulkan bahwa takdir tidak berpihak. Padahal akal hanya melihat permukaan, sementara takdir bekerja di lapisan yang jauh lebih dalam, melibatkan hikmah yang melampaui logika dan waktu. Dalam tradisi tasawuf, memahami takdir hanya dengan akal diibaratkan seperti menilai samudera dari buih di permukaannya. Akal boleh berdiri di tepi, namun ia tidak pernah benar-benar menyelam. Karena itu, banyak orang yang mengetahui definisi qada dan qadar, tetapi hatinya tetap gelisah ketika takdir berjalan tidak sesuai keinginannya. Qada dan qadar bukan sekadar catatan masa depan, melainkan sistem ketuhanan yang hidup, bergerak, dan penuh kasih. Allah tidak menciptakan takdir untuk menjerat hambanya, melainkan untuk mengantarkan mereka menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun kesadaran ini tidak bisa dicapai hanya dengan berpikir, melainkan dengan mengalami. Ketika akal mendominasi, manusia sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi ketika rasa mulai hidup, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang hendak Allah tumbuhkan dalam diriku melalui peristiwa ini? Disinilah pergeseran besar terjadi, dari perlawanan menuju penerimaan yang sadar. Para sufi memandang bahwa penderitaan bukan bukti murka Allah, dan kemudahan bukan selalu tanda cinta. Segala sesuatu adalah bahasa ilahi yang sedang berbicara kepada batin manusia. Takdir bukan untuk dihakimi, tetapi untuk didengarkan dengan hati yang tenang dan jiwa yang tunduk. Bab ini menjadi pintu awal untuk memahami bahwa kesalahan terbesar manusia tentang takdir bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena terlalu percaya pada akalnya dan melupakan rasa. Dan selama takdir hanya disentuh oleh pikiran, ia akan terasa berat. Namun ketika disentuh oleh hati, takdir mulai menyingkap rahasianya. Qada dan qadar dalam pandangan syariat yang menenangkan. Dalam syariat Islam, qadar dan qadar adalah pondasi keimanan yang sering disebut, namun jarang benar-benar dirasakan. Qada dipahami sebagai ketetapan Allah yang bersifat menyeluruh, sementara qadar adalah perincian dari ketetapan itu yang hadir dalam ruang dan waktu kehidupan manusia. Syariat tidak pernah mengajarkan takdir sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Justru sebaliknya, ia menempatkan ikhtiar sebagai bentuk ketaatan yang bernilai ibadah. Syariat mengajarkan keseimbangan yang halus antara kepasrahan dan usaha. Manusia diperintahkan untuk bergerak, bekerja, berdoa, dan bertanggung jawab atas pilihannya, tanpa merasa dirinya sebagai penentu akhir dari hasil. Disinilah ketenangan syariat bekerja, karena manusia tidak dibebani untuk mengendalikan segalanya, tetapi juga tidak dibenarkan untuk menyerah sebelum berusaha. Banyak kegelisahan lahir karena manusia memisahkan takdir dari perintah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, takdir disalahkan. Ketika berhasil, usaha diagungkan seolah tanpa peran Allah. Syariat datang untuk meluruskan cara pandang ini, bahwa usaha dan takdir bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu kehendak ilahi.
Dalam pandangan syariat, doa bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk penghambaan. Doa mengajarkan manusia bahwa ia lemah, bergantung dan membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu, doa tidak pernah sia-sia, meskipun hasilnya tidak selalu tampak seperti yang diminta. Kadang yang berubah bukan keadaan, tetapi kekuatan batin untuk menjalaninya. Syariat juga mengajarkan bahwa setiap perintah Allah selalu disertai hikmah, meskipun tidak langsung dipahami. Ketika manusia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ia sedang menempatkan dirinya dalam arus kebaikan takdir. Bukan berarti hidup menjadi tanpa ujian, tetapi hati menjadi lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dalam kerangka ini, takdir tidak lagi terasa sebagai ancaman. Ia menjadi ruang pendidikan rohani. Syariat menenangkan jiwa dengan mengingatkan bahwa Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan tidak pernah menzalimi hambanya. Apapun yang ditetapkan selalu berada dalam lingkup kasih sayangnya, meskipun terkadang dibungkus dalam bentuk yang tidak disukai manusia. Bab ini menegaskan bahwa sebelum melangkah lebih jauh ke wilayah hakikat dan makrifat, seseorang harus berdiri kokoh di atas syariat. Karena syariat adalah pagar yang menjaga perjalanan batin agar tidak tersesat. Tanpa syariat, pembicaraan tentang mengubah takdir akan berubah menjadi ilusi, bukan kesadaran yang sejati. Hakikat takdir sebagai aliran kehendak ilahi. Ketika seseorang mulai melampaui pemahaman syariat yang bersifat lahir, ia perlahan memasuki wilayah hakikat. Di sini, takdir tidak lagi dipandang sebagai rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai aliran kehendak Allah yang terus bergerak dan mengalir dalam kehidupan manusia. Segala yang terjadi bukan kebetulan, bukan pula sekadar akibat sebab duniawi, tetapi bagian dari susunan ilahi yang sangat halus. Hakikat mengajarkan bahwa apa yang tampak sebagai kejadian baik atau buruk, sebenarnya hanyalah bentuk luar dari maksud yang lebih dalam. Manusia sering menilai takdir dari rasa senang atau sakit yang muncul di permukaan, padahal hakikat bekerja jauh di balik itu. Di lapisan ini, takdir bukan tentang apa yang terjadi, melainkan tentang apa yang sedang dibentuk dalam jiwa. Dalam pandangan ini, kegagalan tidak lagi dimaknai sebagai akhir, dan keberhasilan tidak dianggap sebagai tujuan. Keduanya adalah sarana. Allah menggunakan berbagai keadaan untuk mengikis keakuan, membersihkan kesombongan, dan melembutkan hati manusia agar siap menerima cahaya yang lebih tinggi. Takdir menjadi alat pendidikan rohani, bukan hukuman. Hakikat juga menyingkap bahwa manusia sering merasa bertentangan dengan takdir, karena ia memandang dirinya terpisah dari kehendak Allah. Ketika ego masih kuat, setiap peristiwa yang tidak sesuai keinginan terasa menyakitkan. Namun ketika kesadaran mulai tumbuh, manusia melihat bahwa dirinya sedang digerakkan menuju sesuatu yang lebih luas daripada sekadar kepuasan pribadi. Para sufi memahami bahwa takdir berjalan seperti sungai besar, sementara manusia adalah perahu kecil di atasnya. Melawan arus hanya akan melelahkan dan melukai diri sendiri, tetapi menyerahkan arah sepenuhnya tanpa kesadaran juga berbahaya. Yang diajarkan adalah menyelaraskan kemudi batin, agar perahu tetap bergerak mengikuti arus kehendak Allah dengan penuh kesadaran dan adab. Pada tingkat ini, doa tidak lagi sekadar permohonan agar keadaan berubah. Doa menjadi dialog batin, pengakuan kelemahan, dan penyerahan yang penuh rasa percaya. Seseorang mulai menyadari bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan daripada apa yang diinginkan. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak tergantung pada situasi luar. Hakikat membawa manusia pada kesimpulan sunyi namun kuat. Takdir tidak sedang menindas, tetapi menuntun. Dan semakin seseorang berhenti melawan dengan egonya, semakin jelas arah tuntunan itu terasa. Takdir tidak berubah bentuknya, tetapi maknanya berubah total di dalam hati yang mulai terjaga. Makrifat dan perubahan takdir yang terjadi di dalam diri. Ketika seseorang melangkah lebih jauh dari hakikat, ia mulai memasuki wilayah makrifat, sebuah keadaan di mana pengetahuan tentang takdir tidak lagi bersifat konseptual, tetapi hadir sebagai kesadaran yang hidup. Pada tahap ini, manusia berhenti sibuk mempertanyakan apa yang akan terjadi, karena perhatiannya beralih pada bagaimana ia hadir di setiap ketentuan Allah.
Takdir tidak lagi diperdebatkan, melainkan disaksikan dengan hati yang jernih. Makrifat mengajarkan bahwa perubahan takdir sejati tidak terjadi di langit, melainkan di dalam diri manusia. Allah tidak berubah dalam kehendaknya, namun kondisi batin hambanya yang berubah membuat pengalaman hidup terasa sangat berbeda. Keadaan yang dulu dirasakan sebagai musibah, kini dipahami sebagai jalan pembebasan dari keterikatan dunia. Dalam kesadaran ini, manusia mulai memahami bahwa ia tidak pernah benar-benar terpisah dari kehendak Allah. Segala gerak, diam, keinginan, dan ketakutan berada dalam lingkup izinnya. Ketika pemahaman ini turun dari akal ke hati, lahirlah kepasrahan yang aktif, bukan pasrah yang lumpuh, tetapi pasrah yang penuh kesadaran dan keberanian. Para ahli makrifat tidak memohon agar takdir selalu sesuai dengan keinginan pribadi. Mereka memohon agar hatinya diselaraskan dengan apa yang Allah kehendaki. Karena ketika hati selaras, apapun yang datang akan membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Inilah rahasia batin yang sering disalahpahami sebagai sikap menyerah, padahal justru inilah bentuk kebebasan tertinggi. Pada tahap ini, doa berubah bentuk. Ia tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi dipenuhi kehadiran. Setiap doa menjadi ruang perjumpaan batin dengan Allah, bukan sekadar daftar permintaan. Dalam ruang inilah manusia merasakan bahwa yang ia cari selama ini bukan perubahan keadaan, melainkan kedekatan. Makrifat juga menyingkap bahwa banyak penderitaan muncul karena penolakan batin terhadap kenyataan. Ketika penolakan itu larut, penderitaan kehilangan cengkeramannya. Keadaan boleh sama, tetapi jiwa tidak lagi terbelenggu. Disinilah takdir seakan berubah, padahal yang berubah adalah cara manusia mengalaminya. Kesadaran makrifat membawa manusia pada ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh naik turunnya kehidupan. Takdir tidak lagi dilihat sebagai misteri yang menakutkan, melainkan sebagai bahasa cinta Allah yang sedang membimbing hambanya kembali kepada asalnya. Makna ritual sufi dalam perjalanan takdir manusia. Ketika kata ritual terdengar, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang asing, berat, bahkan mistis. Padahal dalam tradisi sufi, ritual bukanlah praktik untuk mengubah kehendak Allah, melainkan sarana untuk menyiapkan hati agar mampu menerima kehendaknya dengan jernih. Ritual adalah disiplin batin yang bertujuan membersihkan tabir, bukan alat untuk memaksa hasil. Para sufi memahami bahwa sumber kegelisahan manusia bukan terletak pada takdir, tetapi pada kondisi batin yang keruh. Karena itu, ritual tidak difokuskan pada perubahan peristiwa luar, melainkan pada penyelarasan diri. Ketika batin tertata, respons terhadap takdir berubah. Dan dari situlah kehidupan terasa berbeda, meskipun situasinya sama. Ritual sufi selalu berakar pada syariat, bukan berjalan di luar atau di atasnya. Zikir, doa, diam, dan adab dijalani sebagai bentuk penghambaan, bukan sebagai teknik rahasia. Tanpa keikhlasan dan ketaatan, ritual hanya menjadi gerakan kosong yang tidak memiliki daya ruhani. Yang menghidupkan ritual bukanlah bentuknya, melainkan niat dan kesadaran di dalamnya. Dalam praktik tasawuf, ritual juga berfungsi sebagai latihan kehadiran. Hati dilatih untuk tidak larut dalam masa lalu atau cemas terhadap masa depan. Setiap tarikan napas, setiap lantunan zikir menjadi pengingat bahwa manusia sedang berada di hadapan Allah. Dari kehadiran inilah muncul ketenangan yang perlahan mengubah cara seseorang menjalani takdir. Ritual sufi tidak dilakukan untuk mempercepat hasil duniawi, karena orientasinya bukan pencapaian, melainkan penyucian. Namun justru karena orientasi ini, banyak hal dalam kehidupan berubah secara alami. Keputusan menjadi lebih jernih, reaksi lebih lembut, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Semua itu bukan hasil rekayasa, tetapi buah dari batin yang selaras. Para sufi menyadari bahwa takdir memiliki lapisan-lapisan. Ada takdir yang tetap dan ada takdir yang terbuka terhadap perubahan batin. Ritual berperan pada wilayah ini, bukan dengan mengubah ketetapan Allah, tetapi dengan mengubah kesiapan diri untuk menerima bentuk terbaik dari ketetapan tersebut. Pada titik ini, ritual tidak lagi dipandang sebagai kewajiban tambahan, melainkan kebutuhan ruhani. Ia menjadi jalan sunyi yang ditempuh dengan penuh adab,
kesabaran, dan cinta. Dari jalan inilah, manusia mulai menyadari bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa dijalani dengan damai ketika hati telah dibersihkan. Zikir, kesadaran, dan penyelarasan dengan qada dan qadar. Zikir dalam tradisi sufi bukan sekadar pengulangan lafaz dengan lisan, melainkan proses penyelarasan, kesadaran dengan kehadiran Allah. Ketika nama Allah dihadirkan secara terus-menerus dalam hati, pusat kesadaran manusia perlahan berpindah dari kegelisahan dunia menuju ketenangan ilahi. Dari sinilah perubahan batin bermula, bukan dari usaha keras mengendalikan keadaan luar. Para sufi memahami bahwa hati manusia seperti bejana. Jika bejana itu penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan ambisi berlebihan, maka takdir apapun yang masuk akan terasa pahit. Zikir berfungsi mengosongkan bejana dari keruhnya ego, sehingga apapun yang ditetapkan Allah dapat diterima dengan lapang. Inilah penyelarasan yang sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa daya. Dalam zikir yang hidup, seseorang tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi merasakan kehadirannya. Kesadaran ini melahirkan rasa diawasi sekaligus dicintai. Ketika rasa ini menetap, banyak keputusan hidup diambil, bukan lagi dari dorongan nafsu, tetapi dari kejernihan batin. Perubahan pilihan inilah yang kemudian mengalir menjadi perubahan jalan hidup. Kesadaran yang tumbuh melalui zikir membuat manusia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap peristiwa. Ujian tidak langsung ditolak, nikmat tidak langsung diikat dengan rasa takut kehilangan. Semua diterima sebagai bagian dari tarikan dan hembusan kehendak Allah. Dalam keadaan seperti ini, qada dan qadar tidak lagi terasa sebagai tekanan, tetapi sebagai irama kehidupan. Zikir juga membangunkan kesadaran bahwa Allah selalu lebih dekat daripada apapun yang ditakuti manusia. Ketika kedekatan ini dirasakan, rasa aman tidak lagi bergantung pada hasil duniawi. Dari rasa aman inilah lahir keberanian untuk berjalan sesuai nilai kebenaran, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Para sufi menyadari bahwa perubahan besar seringkali berawal dari pergeseran halus dalam batin. Zikir menata ulang pusat perhatian manusia. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tujuan utama, perlahan bergeser menjadi sarana. Sementara kedekatan dengan Allah menjadi poros kehidupan. Dari poros inilah takdir dialami dengan makna yang sama sekali baru. Ketika zikir menjadi nafas kesadaran, manusia tidak lagi sibuk menanyakan kapan takdir berubah. Ia menyadari bahwa setiap detik yang dijalani dengan kehadiran Allah adalah perubahan itu sendiri. Takdir tidak lagi dikejar, tidak pula dilawan, tetapi dihayati sebagai perjalanan pulang yang penuh hikmah. Muraqabah dan diam sebagai pintu takdir yang tersembunyi. Dalam perjalanan sufi, ada satu keadaan batin yang sering luput dari perhatian, yaitu diam yang sadar. Diam bukan ketiadaan aktivitas, melainkan kehadiran penuh tanpa kebisingan ego. Muraqabah adalah latihan batin untuk berada dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa menyaksikan, lebih dekat daripada apapun yang bisa dipikirkan manusia. Ketika seseorang melatih muraqabah, ia berhenti menilai setiap kejadian secara tergesa-gesa. Hati tidak lagi bereaksi spontan terhadap suka dan duka. Dalam keheningan ini, lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh suara pikiran mulai terbuka. Takdir yang sebelumnya terasa keras perlahan menyingkap sisi kelembutannya. Diam dalam tradisi sufi bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk melihat dunia apa adanya. Saat lisan dan pikiran berhenti menguasai, rasa mulai mengambil peran. Dari rasa inilah muncul pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat nyata pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa. Muraqabah mengajarkan bahwa banyak masalah terasa berat karena manusia terlalu ingin mengendalikan segalanya. Dalam diam, kontrol itu dilepaskan, bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa kehendak Allah bekerja dengan sempurna. Kepercayaan inilah yang membuka ruang bagi takdir untuk mengalir tanpa hambatan batin. Para sufi merasakan bahwa dalam keheningan yang jujur, bisikan hikmah sering muncul. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan kejernihan yang tiba-tiba hadir. Keputusan menjadi lebih tepat, langkah menjadi lebih ringan,
dan arah hidup terasa lebih jelas tanpa harus dipaksakan. Diam juga menyingkap bahwa banyak penderitaan berasal dari pertentangan batin, bukan dari peristiwa itu sendiri. Ketika pertentangan itu luluh, rasa sakit kehilangan cengkeramannya. Keadaan boleh sama, tetapi jiwa tidak lagi terluka. Disinilah takdir seakan berubah wajah, padahal yang berubah adalah cara manusia hadir di dalamnya. Muraqabah dan diam membawa manusia pada kesadaran mendalam bahwa Allah tidak pernah jauh dan takdir tidak pernah berjalan tanpa kasih. Dalam keheningan itulah manusia belajar mempercayai kehidupan dengan cara yang paling lembut dan paling jujur. Doa, takdir, dan wilayah ketetapan yang masih terbuka. Doa sering dipahami sebagai permintaan agar keadaan berubah sesuai keinginan manusia. Namun dalam pandangan Sufi, doa jauh lebih dalam dari sekadar meminta. Doa adalah pengakuan total atas ketergantungan hamba kepada Allah, sebuah pernyataan batin bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Dari pengakuan inilah hubungan dengan takdir mulai berubah. Para Sufi memahami bahwa dalam hukum qada dan qadar terdapat wilayah yang telah ditetapkan secara tetap, dan ada wilayah yang dibiarkan terbuka oleh Allah sebagai bentuk kasih sayangnya. Doa bergerak di wilayah keterbukaan ini, bukan untuk memaksa kehendak, tetapi untuk menyelaraskan diri agar pantas menerima bentuk terbaik dari ketetapan tersebut. Ketika doa dipanjatkan dari ego yang menuntut, ia sering melahirkan kekecewaan. Namun ketika doa lahir dari kerendahan hati dan kesadaran, ia menumbuhkan ketenangan, apapun hasilnya. Dalam keadaan ini, doa bukan lagi alat tawar-menawar, melainkan jembatan kedekatan antara hamba dan Tuhannya. Doa yang hidup tidak selalu mengubah keadaan luar secara drastis, tetapi hampir selalu mengubah keadaan batin. Kekuatan untuk bertahan, kebijaksanaan dalam memilih, dan kelapangan dalam menerima seringkali merupakan jawaban doa yang tidak disadari. Inilah bentuk perubahan takdir yang paling nyata, meski jarang disadari oleh mereka yang hanya menunggu perubahan lahiriah. Dalam tradisi tasawuf, doa yang paling dalam adalah doa yang mengandung kepasrahan. Bukan doa yang berkata, berikan apa yang aku mau, tetapi doa yang berkata, bentuklah aku sesuai kehendakmu. Dari doa semacam inilah lahir manusia yang tidak mudah hancur oleh ujian dan tidak mabuk oleh kenikmatan. Para Sufi menyadari bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, bahkan sebelum manusia menyadarinya. Karena itu, doa bukan untuk mengajari Allah, melainkan untuk membuka diri agar selaras dengan ilmunya. Ketika keselarasan ini tercapai, jalan hidup terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bermakna. Di titik ini, doa dan takdir tidak lagi dipandang sebagai dua hal yang berlawanan. Keduanya saling menyempurnakan. Takdir menjadi jalan, doa menjadi cahaya yang menerangi langkah, dan Allah menjadi tujuan yang selalu hadir dalam setiap tarikan nafas kehidupan. Tanda-tanda takdir mulai terasa dalam kehidupan seorang salik. Perubahan dalam takdir seringkali muncul perlahan, hampir tidak disadari oleh mereka yang terlalu fokus pada hasil lahiriah. Bagi seorang salik, tanda pertama adalah perubahan cara memandang kehidupan. Hal-hal yang dulu dianggap menakutkan atau menyakitkan kini diterima dengan ketenangan, seolah hati telah belajar membaca bahasa Allah dalam setiap peristiwa. Kedamaian batin menjadi tanda berikutnya. Di tengah ujian yang sama, seorang salik tidak lagi gelisah. Kesedihan tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi menguasai. Hal ini menunjukkan bahwa batin telah selaras dengan aliran qada dan qadar, dan takdir mulai dialami bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai irama yang menuntun. Kejernihan dalam pengambilan keputusan juga muncul secara alami. Pilihan tidak lagi digerakkan oleh dorongan nafsu atau kepanikan, melainkan dari pusat kesadaran yang tenang. Saat hati selaras dengan kehendak Allah, keputusan yang diambil akan membawa jalan yang lebih ringan dan hasil yang lebih sesuai dengan hikmahnya. Sikap terhadap orang lain juga berubah. Seorang salik tidak mudah tersulut oleh ucapan atau tindakan orang lain dan lebih mampu memaafkan kesalahan. Rasa empati bertumbuh dan interaksi dengan sesama menjadi lebih harmonis. Dari sini terlihat bahwa perubahan takdir seringkali berawal dari penyucian hubungan batin, bukan dari perubahan dunia luar.
Rasa syukur menjadi alami, bukan sekadar formalitas. Segala hal baik yang menyenangkan maupun menantang diterima sebagai bagian dari kehendak Allah. Syukur ini membuka pintu bagi karunia yang lebih besar, karena hati yang tenang mampu melihat berkah yang sebelumnya tersembunyi di balik ujian. Seiring waktu, seorang salik mulai menyadari bahwa kehidupan bukan tentang mengontrol takdir, melainkan tentang hadir sepenuhnya dalam alirannya. Semua peristiwa, baik yang tampak menyenangkan maupun menantang, menjadi guru. Dari pengalaman ini, takdir yang terasa keras mulai melembut, dan batin menemukan keselarasan yang sejati. Tanda terakhir adalah ketenangan yang tahan uji. Tidak ada peristiwa duniawi yang mampu mengguncang kedalaman batin secara permanen. Takdir tidak lagi menjadi ancaman, tetapi teman perjalanan. Kesadaran ini adalah puncak dari penyelarasan antara doa, ikhtiar, dan penerimaan, di mana manusia akhirnya hidup selaras dengan kehendak Allah tanpa kehilangan kebebasan batinnya. Dari mengubah takdir menuju kehadiran penuh dengan kehendak Allah. Di titik ini, perjalanan seorang salik mencapai pemahaman paling halus, bahwa inti takdir bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana hati hadir dalam setiap ketetapan Allah. Setiap langkah, setiap tarikan napas, dan setiap pengalaman dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri, bukan sebagai peristiwa yang harus dikontrol atau ditentang. Kesadaran ini membawa manusia pada ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ujian yang dulu menakutkan kini menjadi kesempatan untuk menguji keteguhan iman. Nikmat yang dulu menimbulkan kesombongan kini menjadi sarana syukur dan pengingat akan kasih sayang Allah. Segala sesuatu menjadi guru, dan setiap momen hidup adalah ruang untuk kesadaran. Doa, zikir, diam, dan praktik batin lainnya yang ditempuh sepanjang perjalanan ini bukanlah cara untuk memaksa takdir berubah. Sebaliknya, semua itu adalah latihan agar hati mampu menerima dan menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dari keselarasan inilah perubahan batin muncul, yang seringkali terasa seperti perubahan takdir itu sendiri. Seorang salik mulai menyadari bahwa jalan menuju kebebasan batin bukan melalui pengendalian hasil, melainkan melalui keselarasan dengan irama ilahi. Takdir tidak lagi dipahami sebagai hukum yang mengekang, melainkan sebagai aliran yang lembut dan penuh rahmat. Kehidupan menjadi lebih ringan karena setiap peristiwa diterima dalam kesadaran yang penuh kehadiran. Perubahan terbesar terjadi ketika ego melebur ke dalam pengakuan akan kehadiran Allah. Tidak ada lagi kerisauan yang menguasai hati, tidak ada lagi kegelisahan yang memecah perhatian. Kehidupan yang dulu terasa rumit kini menjadi panggung untuk kesadaran dan cinta. Semua langkah menjadi doa, dan setiap napas menjadi pengingat akan ketergantungan yang penuh kasih pada Allah. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai fana dalam kesadaran. Keakuan hilang, tetapi bukan kehampaan. Sebaliknya, kesadaran akan Allah memenuhi ruang batin. Disinilah manusia menemukan kedamaian sejati, karena bukan takdir yang berubah, tetapi cara ia hadir di dalamnya. Pada akhirnya, perjalanan ini menegaskan satu prinsip mendasar. Mengubah takdir bukan berarti mengubah ketetapan Allah, tetapi mengubah cara hadir manusia dalam takdir itu. Hati yang selaras, batin yang tenang, dan kesadaran yang jernih adalah kunci untuk merasakan rahmat di setiap ketetapan. Takdir bukan musuh, dan doa bukan alat tawar-menawar. Mereka adalah bahasa Allah yang menuntun manusia untuk hadir sepenuhnya. Ketika hati dan jiwa diselaraskan, setiap peristiwa hidup menjadi cermin kasih ilahi. Ujian, kegembiraan, dan ketidakpastian semua menjadi guru yang lembut, membimbing manusia menuju ketenangan dan kesadaran tertinggi. Hidup bukan soal menaklukkan takdir, melainkan meresapi dan hadir di dalam kehendak Allah. Semakin dalam kesadaran seseorang, semakin jelas bahwa jalan sufi bukan mengubah ketetapan, tetapi menyelaraskan diri sehingga setiap langkah adalah doa, setiap detik adalah cahaya, dan setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.